suami tidak boleh meninggalkan istrinya selepas berhubungan seksual begitu saja sampai istrinya itu merasakan kepuasan. Maksudnya suami itu tidak boleh mencabut ya apa ya pedangnya ya sebelum pasangannya itu benar-benar merasakan kepuasannya. Maka biarlah ia tercabut secara alamiah ya, tanpa ya mesti Anda yang mencabutnya ya. Biarkan dia secara alamiah ya, perlahan-lahan keluar dari tempatnya ya, tanpa Anda harus mengeluarkannya, agar ya pada proses keluarnya dia secara alamiah ya istri dapat merasakan kepuasannya. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika istri dengan terang-terangan menyampaikan tidak puas dengan suaminya diranjang? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Karena saya agak shock dan terpukul mendengarnya. Apakah mempertahankan dia tidak termasuk menzoliminya, Ustadz? Karena jelas-jelas dia tidak puas dengan saya. Saya khawatir jangan sampai dia akan selingkuh di belakang saya, Ustadz. Tapi semoga tidak. Taib, barakallahu fik, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di Makassar. Memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pasangan itu adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing pasangan ya. Ketika ia tidak memberikan pelayanan yang maksimal ya pada salah satu dari dua nafkah itu, ini akan menimbulkan masalah di dalam, khususnya ketika hal itu berkaitan dengan hubungan biologis. Dampak masalahnya sangat amat besar ya. Istri atau suami telah menyampaikan kekurangan itu kepada pasangannya, maka itu adalah hal yang baik. Ada komunikasi atau keran komunikasi di antara keduanya terbuka dengan baik ya. Yang menjadi masalah dan sesungguhnya tidak boleh dilakukan ketika kekurangan pasangan itu dicurhatkan, disampaikan kepada pihak ketiga ya. Ini dampaknya berbahaya. Maka bersyukurlah ya, ini suami ini harus bersyukur ketika istrinya menyampaikan keluhannya itu kepada suaminya ya. Anda harus bersyukur ya, dan berterima kasih kepada istri yang telah berterus terang ya, menyampaikan keluhannya itu kepada Anda. Tidak boleh tersinggung, Anda sakit hati, Anda tidak boleh shock ya mendengarkan hal tersebut. Bersyukurlah karena istri hanya mau membuka hal itu kepada Anda saja. Andai saja dia membukanya kepada lelaki lain, habislah Anda ya. Ini bisa berbahaya dan sungguhnya itu perkara yang haram, dilarang dalam syariat, karena bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus menyabarkan istri terlebih dahulu ya, bahwa dia harus menerima kenyataan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa mereka bersabar ya menghadapi ujian seperti ini ya. Karena pada dasarnya ujian, dan ujian itu hanya ada dua macam sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan sebelum kematiannya kami akan menimpakan bala kepada mereka dengan dua macam bala sebagai ujian, yaitu asyar, keburukan, segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Maka ketidakpuasan dalam hubungan seksual bersama dengan pasangan ini bagian daripada ujian keburukan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya ya. Bagaimana menyikapinya? Pertama, sikapilah dengan sabar ya. Yang kedua, Subhanahu wa taala agar Allah menemukan ya untuk Anda solusi atau memberikan kepada Anda solusi yang tepat dari permasalahan ini. Jadi langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika mendapatkan musibah, maka yang dia ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55 ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin ya. Berikanlah kabar kepada orang-orang yang bersabar itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Jadi yang dia ingat langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyandarkan seluruh problematika hidup yang dia alami kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Ya. Maka sikap yang kedua adalah bersabar. Sikap yang ketiga ya adalah mencari terapinya, mencari obatnya. Maka suami istri ya di dalam mencari terapi yang tepat untuk mengatasi kelemahan seksual yang dapat membuat pasangan itu tidak mencapai kepuasannya. Insya Allah ya banyak teknik-teknik, metode-metode yang bisa dilakukan oleh istrinya. Ada tuntunan Rasulullah SAW yang paling mendasar, yaitu bahwa suami tidak boleh meninggalkan istrinya selepas berhubungan seksual begitu saja sampai istrinya itu merasakan kepuasan. Maksudnya suami itu tidak boleh mencabut ya pedangnya ya sebelum pasangannya itu benar-benar merasakan kepuasannya. Maka biarlah ia tercabut secara alamiah ya, tanpa ya mesti Anda yang mencabutnya ya. Biarkan dia secara alamiah ya, perlahan-lahan keluar dari tempatnya ya, tanpa Anda harus mengeluarkannya, agar ya pada proses keluarnya dia secara alamiah ya istri dapat merasakan kepuasannya. Dan saya sarankan ya kepada saudara yang memang tinggal di kota Makassar ya, untuk ikut daurah yang dibawakan oleh Ustadz Nirwan ya. Ada daurah tarbiyah cinta ya. Ya, silakan diikuti ya, dan silakan dicek. Insya Allah Anda akan menemukan jawaban-jawaban spektakuler terkait hubungan pasturi insya Allah. Ya, wallahu taala.